mobil ini itu dibanderol dengan harga bekas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Martak Auto Beauty dan channel Main Mobil. Dan pada kesempatan kali ini kita mau bahas mobil bekas lagi yang baru banget nih masuk unitnya di showroom Martak Auto Beauty. Dan ini kebetulan mobilnya dari customer yang tuker tambah dengan Suzuki Baleno kalau nggak salah. Jadi mungkin dia mau upgrade atau mau cari yang lebih enak karena mobil ini kebetulan manual dan customernya yang beli Baleno itu adalah belinya yang Matic gitu guys. Jadi mungkin mau upgrade ya. Jadi buat teman-teman yang mau trade in, mau tuker tambah mobil bekasnya ke Martak Auto Beauty juga bisa teman-teman. Atau misal mau upgrade, mau downgrade, nggak perlu khawatir. Nanti teman-teman tinggal langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini karena itu adalah kontak dari Bang Asraf selaku owner dari Martak Auto Beauty. Dan pada kesempatan kali ini kebetulan saya review mobil ini itu sendirian karena Bang Asrafnya lagi berhalangan hadir. Jadi kita akan kasih tahu kondisinya kayak gimana mobilnya dan nanti di akhir kita akan spill soal harga mobilnya. Nah, jadi di belakang saya ini adalah Suzuki Ignis tipe GX yang transmisinya manual tahun 2018. Dan mobil ini kondisinya spesial banget teman-teman. Kenapa? Karena mobil ini kondisinya rapih banget, full standar, dan semua kondisinya masih bagus, serta kilometernya itu low banget. Nah, jadi nanti kita akan spill kilometernya ya. Dan ini eksteriornya warna orange, jadi kalau misalnya teman-teman nyari SUV compact yang irit gitu kan, buat harian, apalagi ini transmisinya manual, ini cocok banget. Dan harganya ini seharga LCGC, padahal mobil ini bukan termasuk mobil LCGC, jadi gengsinya lebih di atas lah ya daripada LCGC ya. Tapi teman-teman bisa dapat mobil ini bekasnya itu seharga LCGC. Apalagi untuk sekarang di tahun 2024 ini Suzuki Ignis udah discontinue. Jadi teman-teman mau nyari sampai kayak gimana pun nggak akan dapat barunya gitu loh. Jadi ini bisa jadi alternatif kalau misalnya teman-teman pengen punya SUV compact yang irit dan murah, itu bisa beli mobil Suzuki Ignis tipe GX manual tahun 2018 ini. Nah, kondisinya masih full standar teman-teman, catnya juga kondisinya masih bagus, masih bening banget, eksteriornya warna orange ya. Ini salah satu hero color dari Suzuki. Dan untuk tampilan depannya, walaupun ini mobil murah tapi kesannya dia nggak murahan ya. Dari tampilan depan bisa dilihat dia udah ada DRL, lampunya juga udah LED projector ya kan. Terus dia garnish chrome-nya banyak di grill sini dan ada grill honeycomb seperti ini. Dan grillnya ini ya mirip-mirip lah ya sama style Suzuki ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari tampilan depannya, dia juga sudah ada fog lamp, terus ada honeycomb di bawah juga. Jadi untuk bagian depan itu lengkap banget lampunya, apalagi dia udah proyektor juga. Dan mobil ini juga kapasitas mesinnya itu 1200 cc dengan transmisi manual. Jadi udah 1200, dia irit, terus Suzuki. Jadi untuk perawatannya mudah, mobilnya bandel mesinnya, terus spare partnya murah, dan mobilnya juga irit. Serta ukuran mobilnya juga nggak terlalu besar-besar banget. Tapi dia tinggi karena dia SUV jatuhnya ya. Masuk kelasnya dia kelas SUV compact. Jadi itu untuk bagian depan. Terus ini kebetulan mobilnya surat-suratnya B ganjil Jakarta Timur, pajaknya bulan 10 sampai 2024. Jadi masih hidup ya. Sekitaran 3 bulanan lagi lah ya. 3 bulan sampai 4 bulanan lagi masih hidup, tapi kalengnya itu masih panjang sampai 2028. Dan mobil-mobil yang ada di Martak Auto Beauty itu semua dijamin digaransi mobil bebas tabrak, bebas banjir. Kilometernya juga asli, surat-suratnya juga dijamin keabsahannya, serta mesin dan transmisi juga digaransi. Jadi teman-teman beli mobil bekas di Martak Auto Beauty itu free worry gitu, atau worry free. Jadi nggak ada masalah, keluar dari showroom mobil udah tinggal pakai aja guys. Jadi itu untuk tampilan bagian depannya. Kita cek ke bagian samping nih guys. Nah, untuk di mobil Suzuki Ignis ini memang dia punya ciri khas dari bentuknya ya guys ya. Kalau misalnya siluetnya terlihat dari samping itu, kalau misalnya teman-teman cuma lihat dari samping aja udah tahu bahwa mobil ini adalah Suzuki Ignis. Di bagian atasnya dia ada roof rail ya, seperti mobil SUV pada umumnya. Dan ini kebetulan kondisi sekarang adalah atapnya warnanya hitam. Terus dia sudah dilengkapi dengan talang air, dan canggihnya lagi walaupun ini mobilnya termasuk mobil murah, dia kuncinya sudah keyless guys. Jadi
Kuncinya dia udah nggak pakai kunci colok ya, dia pakai kunci keyless, tapi anak kuncinya masih ada. Jadi kalau misalnya ada emergency, teman-teman bisa pakai anak kuncinya. Dan dia sudah dilengkapi dengan smart entry. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngunci atau mau buka kunci mobilnya, central locknya, teman-teman nggak perlu lagi buka-buka kunci, tinggal kantongin aja. Jadi canggih banget. Terus velgnya dia udah full hitam ya. Jadi dia alloy full hitam dan dia pakai ring 15 guys, dengan profil ban 175/65. Dia rem depannya cakram, rem belakangnya dia masih trombol biasa. Terus untuk bagian sampingnya juga kondisinya masih rapih ya. Dan over fendernya juga belum bule ya, masih aman. Dan juga udah pasti ini bebas tabrak. Terus kaca filmnya juga dia masih pakai yang solar guard ya. Jadi udah pasti adem lah gitu. Untuk bagian samping sih kayaknya itu aja ya, kondisinya juga masih standar. Kita coba cek ke bagian belakang. Sebelum kita ke tampilan belakang dari Suzuki Ignis ini, ada satu hal yang kelewat nih guys. Jadi salah satu ciri khas lagi dari Suzuki Ignis adalah di bagian samping belakangnya ini guys. Karena dia ada kayak aksen sirip seperti ini yang jarang banget ada di mobil lain. Bahkan ini kayaknya cuma ada di Suzuki Ignis. Dan ini itu kalau nggak salah itu terinspirasi dari mobil Suzuki zaman dulu ya. Saya lupa nama tipenya apa, tapi kalau nggak salah dia Coupe ya. Dan dia diaplikasikan lagi ke mobil ini gitu. Nah, kalau gitu kita langsung aja cek kondisi bagian belakangnya. Jadi untuk Suzuki Ignis tipe GX ini dia sudah dilengkapi dengan roof spoiler dan ada high mount stop frame di sini. Dia juga udah dilengkapi oleh defogger. Jadi walaupun ini mobil murah tapi fiturnya lumayan lengkap juga guys. Dia ada defogger juga, terus ada wiper belakang juga, dan lampu belakangnya memang masih halogen ya semuanya. Dan udah dilengkapi dengan sensor parkir dan corner sensor. Itu termasuk fitur yang cukup lengkap ya di mobil sekelas harganya LCGC gitu loh. Tapi memang di mobil ini kebetulan dia belum ada kamera mundur guys gitu. Terus untuk bagian bawah dia knalpotnya cuma satu ya. Dan kondisi bagian belakangnya juga masih rapih, catnya masih bagus, panelnya juga masih bagus, nggak ada penyok-penyok, jadi aman banget guys. Nah kalau gitu kita langsung cek aja ke bagian bagasi nih. Bagasinya memang agak berat ya. Nah walaupun ini mobil kecil ya, tapi kalau misalnya teman-teman lihat bagasinya ini lumayan besar banget dan dia memang posisinya ke dalam banget. Jadi enak kalau misalnya teman-teman mau bawa barang-barang yang jauh lebih banyak dibandingkan dia rata dengan ini ya. Jadi dia punya kapasitas yang lebih dalam supaya bisa nampung banyak barang-barang gitu. Terus dari segi keamanan di bagian atas juga dia dikasih partisi seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman terpaksa ya untuk nyimpan barang-barang berharga, daripada disimpan di tengah takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik teman-teman simpan di bagian bagasi belakang karena ada cover penutup seperti ini. Jadi nggak akan kelihatan dari luar gitu guys. Jadi jauh lebih aman supaya nggak memancing hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Terus untuk toolkit juga semuanya masih lengkap ya. Di sini segitiga pengaman juga masih ada. Terus di bagian bawah sini toolkit, dongkrak juga masih lengkap. Terus ban serepnya juga masih bagus dan masih layak pakai banget nih di sini. Terus ruang bagian tempat ban serep juga masih bersih, rapih, jadi nggak ada karat macam-macam, terus nggak kotor juga, jadi aman banget guys. Mobilnya bener-bener like new banget ya. Jadi karena memang mungkin orangnya bosen aja atau mau ganti yang matic ya, karena ini kan manual, jadi dia tukar tambah ke Baleno. Di bagian samping kiri dia dilengkapi dengan lampu. Sisanya sih udah ya itu aja. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin butuh bagasi yang jauh lebih banyak lagi, teman-teman tinggal lipat aja jok bagian tengahnya tuh. Jadi teman-teman bisa dapat ekstra bagasi. Cuma memang kondisinya dia nggak rata lantai ya, karena memang posisi lantai bagasinya itu jauh lebih bawah daripada posisi si joknya gitu. Tapi itu bisa nambah kapasitas kalau misalnya teman-teman mau bawa barang-barang yang banyak. Nah, kalau gitu kita langsung aja cek ke bagian interiornya. Nah, sekarang saya berada di bagian interior dari Suzuki Ignis manual tahun 2018 nih. Nah, dilihat dari sisi kemudi ya guys, untuk setirnya dia sudah dilengkapi dengan audio steering di bagian kiri sebelah sini. Dia untuk pengaturan volume dan channel head unit, serta ada tombol-tombol untuk
angkat dan tutup telepon serta konektivitas Bluetooth di sini. Di bagian kanannya dia memang kosong dan sudah dilengkapi dengan SRS airbag juga di sini. Nah, untuk di bagian sisi sebelah kanan di sini ada tombol-tombol untuk mengatur MID yang ada di speedometer seperti trip, terus info, dan bisa untuk naik turunin brightness yang ada di MID-nya. Terus di bagian bawah sini juga dia karena memang kuncinya sudah keyless, jadi dia ada fitur start stop engine button. Jadi emang canggih guys. Nanti teman-teman akan terkejut dengan harganya ya. Dan di sebelah kanan ini ada tombol untuk aktif dan nonaktifin sensor parkir. Dan ada untuk mengatur leveling dari posisi headlamp ya. Nah, di sisi ke bagian door trim nih guys, dia door trimnya, nuansa bagian interior dari Suzuki Ignis itu dia two tone ya guys, putih dan hitam. Jadi bikin suasana dalamnya itu jauh lebih seger, lebih fresh, nggak yang full hitam aja. Dan di sini juga di handle-nya warnanya warna orange seperti warna di bagian eksterior ya. Dan handle-nya juga agak lain ya, nggak kayak handle pintu pada umumnya. Terus di bagian door trim dia memang semua materialnya hard plastik ya, nggak ada soft touch sama sekali. Tapi di bagian sini dia sudah dilengkapi dengan electric retractable ya. Jadi ada retractable mirror sama electric mirror. Terus dia ada central lock juga, dan fitur autonya cuma ada di bagian sisi driver untuk bagian kaca. Nah, dia juga sudah lengkap dengan cup holder dan ada speaker serta ada tweeter juga. Jadi lumayan lengkap nih guys untuk fitur di bagian interior juga. Beralih ke bagian speedometer, ini speedometernya memang dia masih yang analog biasa ya, dia masih pakai jarum fisik. Cuma dia ada ambient light, jadi ada nuansa-nuansa warna-warna yang bikin suasana di bagian speedometer itu nggak hitam putih aja gitu. Jadi lebih stylish ya, lebih enak, lebih fresh gitu guys. Terus di bagian kanannya dia dilengkapi dengan layar MID yang memang masih monokrom atau hitam putih. Serta seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa mobil ini itu kondisinya memang low kilometer. Untuk mobil tahun 2018 dan transmisinya manual ya, ini dia kilometernya baru berjalan 12.660 km tepatnya. Jadi benar-benar masih low banget untuk pemakaian sekitaran 6 tahun ya. Jadi mungkin sekitaran 3.000-an kilometer aja per tahunnya. Jadi benar-benar masih low kilometer banget guys. Dan di sini semuanya masih fungsional, nggak ada malfungsi sama sekali, nggak ada kendala sama sekali. Mobilnya juga bebas tabrak, bebas banjir juga. Jadi memang owner sebelumnya mau trade in mungkin karena memang pengen upgrade mobilnya ke yang Matic, karena memang ini mobilnya manual ya, namanya mungkin pemakaiannya di perkotaan. Cuma kalau misalnya teman-teman nyari mobil yang irit, terus mobilnya murah, perawatan gampang, ya ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat guys. Terus untuk bagian tengahnya, head unitnya dia masih dia sudah yang head unit touchscreen ya, cuma memang ukurannya nggak terlalu besar ya, agak terganggu dengan frame yang terlalu gede nih. Coba kalau misalnya dia head unitnya full ya dengan framenya, kalau ini kan jadi kesannya agak gimana gitu ya, apalagi warna dari head unit serta framenya itu beda. Yang ini ada black dove, sementara untuk head unitnya dia black glossy ya, dan dia head unitnya pakai GVC dan dia sudah touchscreen. Terus dia bisa Bluetooth juga, bisa USB, terus radio udah pasti bisa aux juga, standar ya guys. Terus untuk bagian bawah ini agak unik untuk panel di bagian AC-nya, karena memang bentuknya kayak speaker Bluetooth ya. Jadi memang membulat seperti ini guys. Kiri kanannya juga dia bentuknya kayak ada kipas seperti ini. Dan ini tombol-tombolnya seperti ada di tombol pesawat gitu. Jadi pencet-pencetan ini seru ya. Jadi emang enak banget untuk pencetan, dan pengaturannya juga lumayan lengkap. Serta AC-nya dia sudah digital gitu. Terus di bagian bawahnya dia ada untuk USB port sama ada untuk power outlet guys. Dan di bawahnya lagi dia sudah dilengkapi dengan cup holder 2 di sini, dan ada tempat penyimpanan terbuka di bagian sini. Nah, untuk bagian handremnya dia memang masih yang tuas biasa ya, yang fisik, wajar ya karena kan ini mobil yang murah banget. Dan untuk bagian dashboardnya juga semua materialnya plastik. Tapi ini bentuknya juga stylish ya, dia two tone juga, jadi hitam sama putih juga.
Terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka yang nggak terlalu besar ya. Untuk nyimpan HP juga nggak bisa, mungkin cuma bisa nyimpan pulpen aja. Terus di sebelah kiri ini ada laci tempat penyimpanan yang lumayan besar juga. Dan untuk joknya dia pakai jok fabric dan warna hitam serta ada motifnya. Jadi nggak polos aja. Dan joknya juga enak, nggak kecil, nggak gede-gede banget juga. Walaupun sebenarnya dari luar kelihatan mobilnya kecil ya, tapi dalamnya ini luas guys, jadi enak banget untuk dibawa berkendara gitu. Terus untuk bagian spion tengah dia masih yang standar ya, belum auto dimming. Untuk sun visornya, untuk bagian driver dia nggak ada kaca, nggak ada lampu juga. Untuk bagian passenger dia cuma ada kaca aja, belum ada lampunya. Kalau misalnya yang lampu, dia kondisinya dia masih yang halogen biasa ya. Cuma kalau misalnya teman-teman mau ganti ke yang LED itu gampang banget dan harganya murah banget. Nah kalau gitu kita langsung cek aja ke bagian belakang. Nggak kalah dari bagian depan, baris belakangnya juga ini luas banget ya kondisinya. Dan bisa dilihat legroomnya juga lega, untuk headroomnya juga masih lega banget. Jadi teman-teman nggak akan masalah di bagian belakang, enak banget ya. Dan kalau misalnya teman-teman tinggi juga masih bisa untuk selonjorin kaki dan dimasukin ke bawah jok bagian depan. Jadi enak nih kalau misalnya teman-teman mau duduk di bagian belakang walaupun perjalanan jauh ya. Kalau dilihat dari segi fiturnya, memang untuk mobil ini dia belum double blower ya. Terus di bagian konsol tengahnya juga dia cuma ada cup holder aja, sama sekali nggak ada power outlet di bagian belakang sini. Dan untuk cup holdernya juga cuma ada satu, dan mungkin ini cuma masuk botol kecil aja ya, nggak bisa yang gede-gede banget, dan bornya cuma satu. Terus juga ada speaker di kiri dan di kanannya. Bagian belakang juga materialnya semuanya hard plastik, dan sandaran tangannya juga kecil banget ya untuk bagian belakang. Terus joknya dia sudah fabric juga sama seperti depan, motifnya juga sama persis. Dan mobil di sini juga sudah dilengkapi dengan ISOFIX ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya balita, punya anak kecil, teman-teman bisa banget pasang car seat di mobil ini. Dan sebenarnya di bagian belakang ini juga muat 3 orang ya, karena di bagian tengah ini dia nggak dilengkapi dengan armrest, tapi untuk headrestnya untuk bagian tengah dia nggak dapat, jadi cuma di bagian kiri dan di kanan. Tapi untuk seat beltnya dia ada 3 titik, jadi kalau misalnya teman-teman mau ngisi 3 orang di bagian belakang ini masih bisa banget. Cuma memang di bagian tengah ini ada sedikit bundukan ya, kecil, tapi nggak masalah ya. Terus untuk plafon kondisinya juga masih rapih banget, masih bagus, nggak kotor sama sekali, nggak turun juga. Jadi kondisinya bener-bener seperti mobil baru nih. Walaupun ini tahun pembuatannya 2018, tapi kondisinya masih baru banget, tapi dengan harga bekas gitu loh guys. Jadi ini salah satu hal yang menarik di mobil ini guys. Terus untuk bagian belakang sih ya, ini ada tempat penyimpanan. Kalau misalnya di kiri kanan kan dia cuma untuk botol aja, tapi kalau misalnya teman-teman mau nyimpen lagi, di sini ada back pocket di bagian belakang jok passenger depan, tapi untuk bagian kanannya dia nggak ada gitu. Terus ada hand grip juga di kiri dan di kanan. Jadi untuk posisi duduk di bagian belakang juga so far lumayan lah ya, nggak enak-enak banget tapi nggak enak juga. Jadi ya wajar lah ya, kondisinya masih oke. Dan joknya juga nggak ada yang robek, bener-bener masih bagus, masih grass layaknya mobil baru gitu. Jadi itu dia guys untuk kondisi dari mobil ini. Dan ini adalah Suzuki Ignis tipe GX manual tahun 2018 dengan kilometer itu 12 ribuan ya. Kondisinya masih seperti mobil baru, nggak ada cacat sama sekali, nggak ada kerusakan sama sekali. Mobilnya juga 1200 cc manual, udah pasti irit. Terus mesin Suzuki juga terkenal dengan bandel dan spare partnya yang murah banget. Kondisi luar dalam masih oke banget. Mobilnya juga bebas tabrak, bebas banjir, kilometernya asli. Surat-suratnya jamin keabsahannya lengkap, kunci juga lengkap. Terus mesin dan transmisi juga digaransi. Dan mobil ini itu dibanderol dengan harga bekas itu di 125 juta aja guys, dengan kondisi yang seperti mobil baru. Jadi teman-teman kalau misalnya beli LCGC baru ya, mungkin di angka 150-an ke atas sampai 200 juta ya. Tapi teman-teman cukup bayar 125 juta aja, masih boleh nego. Teman-teman bisa bawa pulang Suzuki Ignis rasa baru dengan harga bekas gitu. Jadi ini sangat worth it banget buat dibeli, apalagi buat teman-teman yang pengen
punya mobil irit dan gesit. Jadi satset enak banget ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau test drive, teman-teman bisa langsung datang aja ke showroom Martak Auto Beauty. Tinggal searching aja di Google Maps Martak Auto Beauty, titiknya langsung di showroom. Dan kalau misalnya teman-teman memang nggak bisa datang, kita bisa janjian keluar. Nanti tim dari Martak Auto Beauty bisa nyamperin, mau ke rumah, mau janjian di coffee shop, mau janjian di kantor, itu bisa banget. Yang penting dipastiin bahwa memang teman-teman serius berminat dengan mobilnya. Dan kalau misalnya teman-teman di luar daerah pengen dikirim juga boleh, tapi alangkah baiknya teman-teman ngirim untuk ngecek mobilnya dulu, mau orang kepercayaan, mau montir kepercayaan, atau mau pakai pihak ketiga juga boleh. Atau kalau misalnya teman-teman pengen lebih oke lagi, bisa dibawain general check up, nanti kita akan bantu dibawain general check up dan laporannya nanti langsung ke teman-teman. Jadi kita nggak ada intervensi sama sekali. Terus juga itu adalah harga cash ya teman-teman, masih boleh nego. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pengen kredit itu bisa, tapi teman-teman bawa leasing sendiri ya. Jadi karena memang di Martak Auto Beauty itu hanya menerima cash only. Jadi nanti skemanya adalah teman-teman nanti kita negosiasi dulu untuk harga cashnya. Setelah deal harga cashnya, nanti teman-teman bisa cari leasing sendiri gitu. Jadi setoran ke showroom itu sesuai dengan harga cash. Nanti teman-teman baru urusannya dengan leasing gitu guys. Jadi itu dia teman-teman. Untuk pembahasan dari Suzuki Ignis tipe GX manual tahun 2018 ini dengan kilometer yang sangat rendah, yaitu 12 ribuan aja, walaupun mobil sebenarnya sudah 6 tahun berjalan gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Buat teman-teman yang belum follow semua sosial media dari Martak Auto Beauty, silahkan follow dulu karena kita ada Instagram, ada TikTok, dan ada YouTube. Dan kalau misalnya teman-teman mau negosiasi atau mau tanya lebih detail lagi, teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah. Itu adalah nomor dari Bang Asap selaku owner dari Martak Auto Beauty. Jadi itu dia teman-teman. Terima kasih yang udah sampai habis. Saya izin pamit, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.